saya tekan di satu titik, ketarik nggak semuanya? Ketarik semuanya, ya. Sumber masalahnya di mana? Di punggung. Ketekan di satu titik, kencang semua dia berjalan, ketarik semuanya. Sumber masalahnya di mana? Di luar atau di dalam pembuluh darah? Di luar pembuluh darah. Ya, dia menekan, kencang dia ketekan, otomatis sarafnya tidak berfungsi. Pembuluh darah pun dia tidak berfungsi normal karena ada tekanan di luar. Solusinya bagaimana? Dilepaskan tekanan dari luar, ada ruang lagi sarafnya, lancar normal lagi dia berjalan karena sarang laba-laba sudah kita lepaskan tekanannya. Kendor lagi nggak senar-senarnya? Selesai, Pak. Misteri Parkinson beratus-ratus tahun tidak selesai di fakultas kedokteran manapun, dengan izin Allah di uwal-uwal selesai. Ya. Lebih hebat mana, Pak? Fakultas kedokteran sama fakultas uwal-uwal tadi? Kan sederhana, Pak. Ilmu yang menurut dokter begitu rumit sampai dokter bilang Parkinson tidak bisa disembuhkan. Parkinson hingga detik ini masalahnya belum diketahui secara pasti. Ya, kan itu kesimpulan mereka, belum diketahui secara pasti penyebabnya. Ternyata penyebabnya tumpukan lemak, tumpukan pengawet yang menekan saraf di luar pembuluh darah, ya, bukan di dalam pembuluh darah. Begitu saya urai, that is my problem, kata dia. Itu masalah saya, kata dia. This is the source of your problem, yaitu tadi sumber masalah Anda di belikat sebelah kanan tadi. 2 years ago, the first time I got Parkinson, I had terrible backache. 2 tahun lalu, pertama kali saya kena Parkinson, punggung saya sakitnya luar biasa. Di mana sakitnya tadi? Di punggung, sakitnya luar biasa. Then I went to my doctor. Lalu saya pergi ke dokter. My doctor said, your problem is in your brain. Kata dokter, masalah saya di otak. Dia bilang, no, my problem is in my back. Masalah saya di punggung. Kata dokternya, no, in your brain. Di otak. Kata dia, no, in my back. Ya, sakitnya tuh di sini, tau nggak, gitu ya. Dokter nggak tahu. Yang mengalami siapa, Pak? Bu, pasien. Lebih tahu pasien atau dokter? Pasien. Ya, bisa nggak Bapak datang nggak cerita sama dokter? Bapak kayaknya sakit mah ini kronis. Nggak bisa kan? Kalau kita nggak cerita, pusing-pusing tidak, Pak? Iya dok, saya pusing-pusing. Dikasih kita obat sakit kepala. Mual-mual tidak, Pak, kalau bangun tidur? Iya dok, mual-mual. Dikasih kita obat lambung, ya kan? Mungkin nggak ibu datang ke dokter? Dok, assalamualaikum dok. Coba dok, tebak saya sakit apa? Kalau saya bisa, Pak, ibu sakit jiwa. Sebaiknya keluar saja. Nggak mungkin dokter menebak kalau kita nggak cerita, ya. Lebih tahu siapa, Pak? Lebih tahu pasien kita. That is my problem, kata dia. Itu masalah saya. Saya tekan belikat sebelah kanannya, it goes to my hand, terasa ke tangan saya. Saya tekan belikat lainnya itu, it goes to my neck, terasa ke leher saya. It goes to my head, terasa ke kepala saya. Sama tadi analogi sarang laba-laba, kita tekan di satu titik sarang laba-laba. Dimanapun itu kita tekan, maka ketarik semua jaring laba-laba. Ya, selesai, Pak, masalah Parkinson yang beratus-ratus tahun tidak selesai di kedokteran manapun. Hipertensi tadi selesai tidak, Pak? Selesai. Di mana sumber masalahnya? Di luar pembuluh darah, bukan di dalam pembuluh darah. Sementara dokter periksa kita, darah yang ada di dalam pembuluh darah sampai kapanpun nggak akan pernah selesai. Maka saya sarankan kepada dokter belajar kotak punggung lah sama Pak Abdurrahman. Benar, Pak, ini melengkapi ilmu kedokteran yang hilang, ya. Nggak kontradiktif, tidak bertentangan dengan fakultas kedokteran manapun, tidak. Justru dia melengkapi, ya. Bapak Ibu saksikan, insya Allah dengan izin Allah 2025 target kita Indonesia sehat alami, ya. Kalau dokter tidak belajar totok punggung, maka 2025 habis pasien mereka dengan terapis totok punggung. Nggak datanglah Pak orang ke dokter. Ngapain dia datang ke dokter? Darah tinggi nggak bisa sembuh, Parkinson nggak bisa sembuh, stroke nggak bisa sembuh, kan? Dengan izin Allah bisa ditotok. Kenapa? Penyumbatannya yang menekan di luar pembuluh darah.
Ada nggak Pak fakultas kedokteran yang spesialis untuk penyumbatan di luar pembuluh darah? Tidak ada. Ya, ketemu lagi kita di hari kedua. We meet in here tomorrow insyaallah. Saya totok lagi dia di pelataran Masjidil Haram. Kan kita yakin benar kesembuhan dari Allah. Totok hari kedua, hari ketiga, I will go to your hotel, saya bilang. Saya ke hotelnya, saya totok dia di hotelnya. Hari keempat, setiap jam 10 pagi, 22 hari saya umroh, kebetulan 12 hari di Masjidil Haram. Selama hampir 12 hari di Masjidil Haram, saya totok dia setiap jam 10 pagi. Hari ke-9, kata dia waktu itu, kalau tidak salah, dia bilang, my hand now is the most powerful one. My body doesn't accept the medicine anymore. Badan saya sudah tidak terima obat lagi. Kesembuhan dari Allah. Masya Allah. Misteri Parkinson yang beratus-ratus tahun Pak, selesai di rumah Allah. Bagaimana Allah menyelesaikan masalahnya Pak? Dia pertemukan kita dari Indonesia, dia dari Pakistan. Sangat indah tidak Bapak Ibu sekalian? Penyelesaian yang sangat indah dari Allah, luar biasa Pak. Kalau kita hanya mengandalkan dokter Pak, Bapak Parkinson Pak, seumur hidup minum obat, nggak bisa sembuh ya. Ibu darah tinggi Ibu, ya, seumur hidup minum obat, nggak bisa sembuh, nggak bisa, sampai mati ya. Tapi kalau kita mengandalkan Allah, bisa tidak Pak? Masya Allah, bisa, dan bahkan cara Allah sangat indah. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Masya Allah. Ya, ketemu kita kemarin dengan Ustadznya di Duren Sawit, karena beliau ternyata jemaah tablik. Masya Allah, lagi hurus dia 40 hari ya. Masya Allah. Salam untuk Pak Abdurrahman yang ditotok di Masjidil Haram, sekarang sudah sembuh. Enggak lagi gini Pak dia. Maka sebelum pulang, waktu dia kita sama-sama di Masjidil Haram, dia bilang sama teman saya, I will fight you, sambil bercanda, ayo kita berantem. Ternyata beliau master taekwondo. Badannya bagus, masih muda, 40-an tahun ya. Begitu sudah kuat semua, ayo kita berantem. Coba dari awal Pak, I will fight you. Nggak ada yang berani lah. Begitu dia sudah kuat, wah, bercanda sama teman saya itu, ayo kita berantem. Masya Allah ya. Enteng sudah badannya, dia bisa dia kontrol tremornya, tidak lagi bergetar gitu ya. Powernya pun sudah full lagi ya. Itu bukti kebesaran Allah Pak. Dalam hati saya waktu itu, saya harus segera pulang ke Indonesia untuk menyebarkan totok punggung untuk umat Islam di Indonesia. Maka target kita, satu keluarga umat Islam harus bisa satu orang ya. Salah satu niat kita apa Bapak sekalian? Salah satu niat kita yang pertama ada di situ ya, untuk berdakwah. Ternyata dengan totok punggung itu lebih makna ya, jangan tetap jalan ya. Nah begitu kita sakit, kita totok dia, Masya Allah, hatinya yang keras Pak ya, hatinya yang keras, langsung lembut dia langsung ya. Pak, coba Bapak lus-lus samping Bapak lus-lus Pak, pakai samping Bapak. Masya Allah. Punggungnya Pak, Masya Allah ya. Tekan sedikit Pak punggungnya Pak. Tidur Pak. Ya, Masya Allah. Langsung tidak Pak. Ibarat banting Pak, yang tanduknya sudah siap menerjang. Begitu kita sentuh punggungnya, tanduknya langsung berubah Pak. Ya. Sentuh dia, Masya Allah Pak. Biasa ikut pengajian saya Pak di musola PT Isuzu ya, setiap hari apa Ustaz? Besok dia datang ikut pengajian, Masya Allah, dengan izin Allah terbuka hatinya, masuk hidayah Allah Pak ya. Maka setiap melangkah dia ke musola ini Pak, pahala tidak buat kita, pahala buat kita ya. Teman kita lagi sakit di sini, begitu istirahat dia sakit kepala, kita totok dia, Masya Allah. Biasa dia tidak sholat ke musola, dengan izin Allah dia ke musola. Insya Allah kita dapat pahala freedom, pahala yang mengalir. Yang kedua, niat kita menolong atau membantu orang. Hidup itu ternyata bahagia itu dicapai dengan memberi, memberi pertolongan, memberi bantuan, memberi sumbangan ya. Itu lebih membuat kita bahagia ketimbang mendapatkan Pak ya. Ada anak yatim Pak, dia berdiri di pojok sana, sudah 2 hari dia tidak makan. Itu Bu kira-kira ya. Lalu ibu punya uang 50.000, ibu kasih anak yatim itu, Masya Allah. Kita lihat dia langsung cerah ceria. Dia berlari menuju rumah makan, dia beri makan, lalu dia makan dengan lahapnya.
menetes tidak air mata kegembiraan kita Pak, menetes air mata kegembiraan kita. Masya Allah, berat tidak timbangan bahagianya itu Pak kira-kira Pak Bu? Berat nggak Bu kalau ditimbang Bu bahagia kayak gitu Bu? Berat banget, luar biasa tuh timbangan kebahagiaan Pak kalau kita timbang itu kan. Begitu juga dengan totok punggung. Ada bapak-bapak usia 70 tahun naik motor dia Pak, ya, ditabrak dari belakang oleh anak muda dengan motor besarnya, jatuh dia. Saya totok pelan-pelan, Masya Allah, sesak dia, hampir tidak bisa napas, Masya Allah. Saya totok pelan-pelan, usia 70 tahun masih naik motor juga dalam hati. Ya kan jalannya sudah beda Pak, ya, anak muda di belakang, yang ngebut aja dia kan, nggak sabaran, ditabraklah itu dia. Saya totok pelan-pelan, Masya Allah, dengan izin Allah lega kembali napasnya. Wah, gembira tidak kita Pak melihatnya Pak? Senang tidak Pak memberi bantuan kayak gitu? Masya Allah, dia bilang, Alhamdulillah saya bisa napas lagi. Saya sudah berpikir saya mati hari ini katanya, udah nggak bisa napas kata dia. Dalam hati saya, kalau Bapak mati juga pantas lah Pak, udah 70 tahun gitu ya. Tapi Allah berkehendak lain, ya Masya Allah, ya. Teman lagi Pak kemarin beca kayu lagi sebelum diresmikan itu, ya, banyak tiang besar di bawahnya itu, Kalimalang ya, banyak jalan berlubang kan sekitarnya itu. Seorang pengendara motor ngebut ya, jatuh dia di Lampiri kalau tidak salah, jatuh dia benturan kepalanya itu, koma dia, jatuh tidak sadarkan diri. Orang melihat ketakutan, maka diambil daun pisang itu, ditutupi daun pisang, ada koran ditutupi koran. Enggak berani orang menolong karena dianggap sudah mati. Dan kalau teman menolong, orang nggak berani ambil resiko juga Pak. Ditanya polisi nggak nanti kira-kira? Tanya polisi lah, ya. Teman kita dari Cipinang, dia pulang ke Bekasi lewat Kalimalang, begitu dia lewat, loh, ada apa itu? Dia buka Pak, kirain gorengan, manusia. Dia totok buru-buru, dia miringkan itu, dia totok punggungnya. Takdir Allah, keluar gumpalan darah dari mulut orang tadi. Langsung dia bangun, ya. Mana motor saya? Mana motor saya? Kirain terima kasih Pak, enggak. Mana motor saya deh? Mungkin motornya belum lunas. Begitu kerja angsuran motor setiap hari di otaknya itu penuh dengan tulisan angsuran motor. Begitu dia koma dan tersadarkan, yang pertama kali respon angsuran motornya Pak. Maka kalau motornya belum lunas, kan sayang kalau hilang, ya. Mana motor saya? Masya Allah, dia pakai helmnya, demi Allah langsung dia naik motor lagi jalan pulang. Tidak terima kasih, belum bayar juga Pak. Ya? Saya yakin benar Bapak Ibu menolong orang kayak gitu tidak pernah berpikir dalam otak kita dapat uang, ya. Ya, nggak pernah Pak berpikir, wih jatuh 500.000 nih. Gitu nggak Pak? Ada nggak yang begitu? 100% saya yakin benar tidak ada Pak, ya. Nggak mungkin kita begitu tega kan, ya, mencari apa tadi sedikit uang di balik musibah orang. Nggak mungkin lah kita tega, ya. Tapi yakin tidak Pak Allah akan balas itu Pak? Yakin Allah akan balas, ya. Yakin Pak Allah akan balas. Gembira loh Pak bisa menolong orang. Saya dapat SMS, Ustadz masih ingat tidak? Siapa? Saya yang waktu pingsan di Masjid Al-Azhar, Ustadz tolong itu. Masya Allah, dia masih ingat saya, sudah tahunan itu. Saya sudah lupa, ya. Terima kasih ya Ustadz, terima kasih, dia bilang. Langsung gembira gak kita Pak? Langsung gembira luar biasa. Apa yang ditambah Pak? Nomor rekeningnya berapa Ustadz? Nah itu lebih gembira lagi Bu ya, lebih gembira lagi. Artinya apa Pak? Cukuplah menolong orang itu, pasti Allah akan membalas semua kebaikan kita pada orang lain. Nggak mungkin tidak dibalas Allah Pak, ya. Anak buah saya di Jakarta Pak, dia tolong orang, habis tolong pasiennya, ayo kita ke dealer motor, dia ajak ke showroom, dia pilih yang benar Pak, dia bingung, pilih yang mana, bayar sendiri. Enggak Pak, ya bayar sendiri Pak, masa bayar berdua? Uangnya dari dia, tapi bayarnya sendiri lah, dia bayar, ya. Dapat dia motor, ini buat saya Pak, iya bawa pulang, iya bawa pulang langsung. Masya Allah, ini bukan cerita fiktif Pak, demi Allah ini beneran, ya.
Kita ingin menyatakan bahwa balasan Allah pasti jauh lebih baik. Nggak mungkin balasan Allah itu sama dengan yang kita berikan ke orang lain, nggak mungkin. Bertambah dan bertambah rezeki kita, ya, berkali lipat. Sampai berapa kali lipat Ustaz? 7.000 kali atau 700 kali Ustaz? Ya, berlipat berkali-kali kan balasan Allah. Masya Allah. Ya, kita dapat apa? Dia kerja lagi dengan izin Allah, cari nafkah, dia berangkat pagi, ya pulang dia di sore hari untuk istri dan anaknya di rumah. Ya Allah, setiap langkah dia berikan pahala yang mengalir buat hamba, ya Allah. Iya Pak. Kita meninggal terlebih dahulu, takdir Allah, dia masih hidup memberikan nafkah untuk anak istrinya, dan mungkin anak cucunya pun nanti masih hidup, kita sudah meninggal terlebih dahulu, pahala itu akan terus mengalir di catatan amal kita, gitu ya. Ya Allah, teruslah ya Allah. Masya Allah. Ya. Yang kedua, menolong orang. Yang ketiga untuk apa? Yang ketiga, melawan kemusyrikan. 3 tahun lalu saya kasih pelatihan di Lombok Pak. Ibu, kalau di sana ibu, orang banyak pergi ke dukun. Ibu-ibu Pak, dia bawa anaknya Pak ke dukun. Masalah, saya lihat, demi Allah saya lihat sendiri di hutan, di ritual di hutan Pak. Dia bawa makanan, ya, entah dibaca-baca apa saya nggak tahu itu. Habis itu makanan ditaruh di beberapa tempat di hutan itu, ya, anaknya dimandiin di air di tengah hutan itu. Masya Allah, ya. Padahal NTP kan banyak Islam, ya, banyak Islam. Saya kasih pelatihan Pak, ini bukan santet, ini bukan guna-guna Pak, ini sarap jepit, saya bilang. Saya totok dia. Masya Allah, dengan izin Allah. Gimana Pak, kaki sudah enteng? Sudah Ustaz. Ini bukan santet, ini bukan kiriman, ini bukan guna-guna, ini sarap jepit, ya. Karena mohon maaf, kita sering memfitnah setan. Kata setan, bukan gue tahu, bukan gue. Ya, bukan pekerjaan setan. Ternyata itu tadi lemak yang menekan saraf, ya kan? Tumpukan lemak yang menekan saraf, ya. Begitu saraf ketekan, kan kencang tadi Pak. Sarang laba-laba kita tekan, kan kencang. Senarnya kencang tidak Pak? Kencang. Kita gerakan sakit nggak? Sakit lah, karena kencang senarnya kan. Begitu kita kendorkan, kendor dia Pak, selesai gitu, ya. Bukan santet, bukan santet. Dulu anak-anak otak punggung ke tempat lain nggak berani mereka Pak, karena dukunnya marah. Nggak berani kami Ustaz. Sekarang kami berani melintas ke desa lain, kami berani melintas ke bukit lain, kami berani melintas ke daerah lain untuk menotok pasien kami. Masya Allah, mereka berani. Sudah kami taklukkan dukunnya. Bapak ibu dukun di sana sangat luar biasa jahat. Kita walimahan, kita masak di rumah kita, dia datang tidak kita kasih uang, sampai seminggu pun nggak matang masakan kita. Tamu sudah pada datang, nasinya masih mentah. Ya, saking jahatnya itu, ya. Ya, tapi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, begitu dia datang ke tempat anak-anak yang belajar totok, lalu kamu apain Sofi? Saya totok Ustaz punggungnya. Lalu gimana dia? Menjerit, dia kesakitan. Habis itu ketakutan, dia lari, dia ketakutan. Ternyata posko jin itu ada di punggung kita. Dia di pembuluh darah, pusat saraf ada di punggung, ya, pusat lalu lintas darah ada di punggung, maka posko jin pun ada di punggung. Ya, saya lanjutkan pengalaman kemusyrikan. Bisa insya Allah. Ada jin di tubuh kita Pak, totok saja Pak. Yang paling gampang di jantung Pak, ceknya itu Bu, ya. Kalau kita ada pernah terasa ada jin di badan kita, titik jantungnya aja, ceknya itu. Karena sebagian besar mereka bersemayam di sana. Ya, saya punya pasien, asistennya peruqyah, asisten peruqyah, yang meruqyah Habib peruqyah, punya asisten ibu-ibu usia 54 tahun. Datang Pak Reza dari Saudi, kasih tahu saya, Ustadz, yang Ustadz totok itu asisten peruqyah. Masya Allah, ternyata asisten peruqyah saya totok. Ustadz, kalau Habib ingin meruqyah, Habib ini tanya asistennya, lihat tuh, di mana jinnya? Dia bisa melihat jin di tubuh pasiennya. Kalau ada susuk di wajah itu pasiennya, dia bisa lihat. Itu ada di bibirnya sama di pipi sebelah kiri. Diruqyahlah dia, diruqyah. Masya Allah. Selesai diruqyah, Habib tanya lagi, masih ada enggak? Masih ada di pipi sebelah kanan. Itu tompel, bukan jin. Dia bisa melihat jin, Masya Allah, demi Allah, dia bisa lihat jin. Ya, iya, Ustaz totok itu asisten peruqyah. Masalah, saya baru tahu dari pasien saya Pak Reza, dia datang itu masih
Masih kerabat kami Ustaz, masih kerabatnya dia. Saya totoklah ibu ini Pak, tukang jahit dia Bu, beliau ini tukang jahit. Ibu kalau mau jahit baju, ibu nggak usah datang, dia sudah tahu ukuran baju ibu. Oh ibu 35 tahun ya. Ada jin di tubuh dia kan, ya. Datang dia ke klinik saya Pak, saya potong, masya Allah, saya tekan titik perutnya di punggungnya, ngoceh dia. Jin ularnya mau lu keluarin, jin ular mau dikeluarin, masya Allah. Saya tekan lagi sekeras-kerasnya, dengan izin Allah muntah dia. Kita baca ayat-ayat Allah kan, kita baca ayat Allah semampu kita. Ternyata tidak ada yang bisa mengalahkan Allah dalam hal yang goib ya, tidak ada yang bisa. Tekan lagi sekeras-kerasnya, keluar dia, masya Allah. Saya jalan ke lambungnya, ke atas, saya tahu dia, langsung dia reaksi lagi. Tahu aja lu, tahu aja. Mana gue tahu lu di situ. Saya tekan lagi itu, demi Allah saya tekan itu lebih keras lagi titik lambungnya, muntah lagi dia. Kita baca ayat Allah, karena tidak ada yang bisa mengalahkan Allah dalam hal yang goib gitu. Lari lagi saya ke atas titik jantungnya Pak, masya Allah, demi Allah dia bilang, gue sih nggak bisa keluar, gue udah lama di sini, udah betah tadi. Saya bilang tidak ada yang tidak bisa dengan izin Allah kan, tidak ada yang tidak bisa dengan izin Allah. Saya tekan lagi sekeras-kerasnya, muntah dia. Besok malam WA ke saya, alhamdulillah Ustaz, yang jalan-jalan di perut saya sudah tidak ada, jin ular rupanya sudah keluar ya, demi Allah itu terjadi Pak ya. Jadi bisa kita sinergikan dengan apa tadi, dengan ruqyah, masya Allah sangat bisa. Justru kalau kita tidak sinergikan dengan tata punggung, kan kita nggak tahu mencetnya di mana kan, ya kan. Justru dengan tata punggung langsung dia reaksi, langsung dibaca ayat Allah, selesai. Apa kata yang peruqyah dengan lalu dia gabungkan dengan tata punggung? Ustaz, dulu 2 jam Ustaz, baru dapat 1 katanya. Sekarang setengah jam 4 keluar, setengah jam dokter keluar semuanya. Kan sinergi kan, cepet gitu. Kita obrak-abrik di poskonya Pak, kabur semua dia. Ya Pak, kalau kesurupan massal bagaimana Ustaz? Jangan ditotok lah, jangan diruqyah, capek kita. Kesurupan massal, masukin gudang aja Pak. 5 menit kemudian, woi bukain pintu woi, wah itu sudah sadar semua dia. Kata setannya, cari tempat lain, dicuekin kita di sini. Ngapain ngurusin kesurupan massal? Yang keempat, saya punya pasien gagal ginjal, dia bengkak kakinya, perutnya juga membesar, napasnya tersengal, ya. Di mana-mana, kemana-mana dia pergi didorong di atas kursi roda oleh suaminya, masya Allah. Berobat dia ke Jerman, berobat ke Jerman dia. Berobat dia ke Jepang, berobat dia ke Jepang di atas kursi roda. Berobat dia terapi laut di Australia, berobat dia terapi laut di Australia di atas kursi roda dia dorong. Didampingi 2 orang dokter pribadinya, didampingi 2 orang dokter pribadinya. Ada Elizabeth Hospital Singapura, pergi dia ke Singapura berobat, pergi dia berobat ke Singapura. Ke Guangzhou Cina, pergi dia ke Cina. Ke Hong Kong, pergi dia ke Hong Kong untuk apa? Untuk berobat biar tidak cuci darah. Ya. Pergi dia ke Penang, Kuala Lumpur, Malaysia, itu hal biasa Pak. Itu mah hampir tiap 2 minggu lah rutin dia ke sana. Ya. Separuh dunia dia berobat, tapi Allah belum beri kesembuhan. Sore hari dia datang ke klinik saya totok dia, masya Allah, dengan izin Allah pelan-pelan saya totok, lega napasnya. Datang lagi dia berikutnya, totok lagi yang kedua, kempes kakinya, totok lagi yang ketiga, mulai kempes semua badannya itu, perutnya kempes, napasnya pun longgar, ya. Totok yang keempat, dengan izin Allah tidak lagi dia menggunakan kursi rodanya. Kata suaminya, Ustadz, 2 tahun kami berusaha berobat, ikhtiar maksimal. Ke Jerman kami pergi, ke Jepang kami pergi, ternyata sembuhnya bukan di Jerman, sembuhnya di planet lain Pak, di Bekasi. Ustadz totok 4 kali, kempes kaki istri saya, kempes juga perutnya, lega napasnya, dan sholatnya kembali normal, tidak lagi di atas kursi roda. Apa kata beliau? Ini akan menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Yakin kita Pak? Yakin Pak. Bapak ke Bangka Belitung, sudah dibangun Islam Hospital di sana. Saya ke sana pernah, sedang dibangun Islam Hospital. Kita ke arah Pondok Indah, tadi Bapak yang ke Tangerang, sudah dibangun sebelum Pondok Indah Islam Hospital. Sudah ada sebelum Pondok Indah Islam Hospital ya, sudah ada. Ke sana lagi ada Islam Hospital, ada Islam Hospital.
Kita ke Bekasi sana ada Silam Hospital, ada Silam Hospital. Hampir seluruh Indonesia Lipo Group menguasai dengan Silam Hospitalnya. Maka dengan izin Allah kita kembangkan dominasi Yahudi dan Nasrani di bidang obat kimia dan medis. Bisa Pak Ibu? Bisa, dengan izin Allah bisa. Saya punya pasien Pak, ruang ICU, pasien ruang ICU dari Silam Hospital, nggak sadar ya, saya totok beberapa kali dengan izin Allah. Sekarang sudah lumayan, dia sudah bagus, bahkan sudah bisa ceramah lagi dia. Siapa itu Pak? Ki Haji Nur Muhammad Iskandar SK. Nyesel saya. Kenapa tidak totok yang lain? Anda tidak mendukung? Mendukung calon gubernur yang lain ya. Itu masalah politik lah ya. Tapi tugas kita yang penting menotok. Dia menolong anjing pun masuk surga Ustaz ya. Menolong seekor anjing pun masuk surga. Mudah-mudahan itu urusan dia sama Allah kan, bukan urusan saya. Urusan saya menolong manusia gitu ya. Tadi yang membantu dia. Bisa kita kembangkan? Bisa Pak. Silam Hospital tidak mampu ya. Ruang ICU Silam Hospital tidak mampu, tapi dengan izin Allah kita uwal-uwal bisa dia sadar lagi ya. Berarti lebih hebat mana Pak? Silam Hospital sama uwal-uwal? Ya lebih bagus Silam Hospital lah. Uwal-uwal apaan itu? Berapa di mana lo? Silam Hospital, keren. Berapa di mana lo? Di Bekasi, di apa? Di Uruk-uruk. Tapi demi Allah, dengan izin Allah ini sangat optimal ya. Niat kita yang keempat menumbangkan dominasi Yahudi dan Nasrani di bidang obat kimia dan medis. Maka Bapak Ibu sekalian, kesini Bapak niatkan untuk itu. Maka dengan izin Allah, qadar Allah, kalau kita meninggal di perjalanan, ya Allah jadikan kesahidan buat hamba ya Allah ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menumbangkan Yahudi ya Allah ya. Pergi kita belajar totok punggung, niatkan Pak ya. Ajari teman kita totok punggung, niatkan itu Pak. Ibu ya. Ajari ibu-ibu di posyandu totok punggung Bu, niatkan itu Bu ya. Kalau dengan izin Allah ibu meninggal lebih dulu, mau nggak Bu meninggal lebih dulu? Ya Ustaz, belakangan aja. Dengan izin Allah meninggal kita Bapak Ibu sekalian, ya Allah jadikan ini sebagai kesahidan untuk menumbangkan Yahudi. Masya Allah ya. Yang kelima sebagai apa Bapak Ibu sekalian? Yang kelima sebagai sumber penghasilan. Bisa nggak totok punggung sebagai sumber penghasilan? Sangat, insya Allah bisa. Wah kalau gitu, kalau pensiun dari Isuzu bisa Ustaz? Bisa lah. Nanti pensiun langsung buka klinik totok punggung. Sekarang rekrut keponakan kita, rekrut tetangga kita, anak-anak remaja yang nganggur di sekeliling kita, rekrut mereka suruh belajar totok punggung. Kita punya modal pensiun nanti, kita buatkan klinik untuk mereka Pak ya. Ya, target kita apa? Target kita financial freedom. Financial freedom. Kalau tadi kan pahala freedom ya. Kan tadi pahala freedom, kita meninggal pahala ngalir terus. Yang kelima financial freedom Pak. Kita tidak bekerja tapi dapat uang terus ya. Kita jalan-jalan Pak, usaha jalan. Sekarang Bapak jalan-jalan dapat SP3. Malah 2 minggu nggak masuk kantor. Ya, Bapak merancang masa depan Pak, Ibu sekalian merancang masa depan bisa. Rekrut keponakan kita, bukan kita Pak yang notok, bukan kita Bu yang notok, tapi orang yang kita rekrut kita ajari di totok punggung. Bapak tetap bekerja di sini, Ibu tetap bekerja di sini kan? Ya, keponakan kita bisa kita buka klinik, mereka notok. Masya Allah. Target kita paling tidak kita punya 10 atau 20 klinik. Satu klinik 20 juta sebulan Pak, 10 klinik 200 juta. Cukuplah Pak buat makan. Masa nggak cukup Pak? Makan sekelurahan. Insya Allah ya. Cukuplah Pak sudah kita tundukkan dunia Pak. Kalau kita cari terus dunia Pak, nggak ada cukupnya ya kan? Ada nggak cukupnya Pak? Tidak ada. Orang yang paling kekurangan, orang yang paling banyak hartanya Pak, yang paling kekurangan ya kan? Orang yang paling merasa kurang, orang yang paling kaya Pak yang tidak beriman kan gitu kan? Mereka paling merasa kurang gitu ya. Niat kita apa nanti? Kalau sudah kita mencapai financial freedom, tugas kita Bapak Ibu sekalian, kita mencari kematian, tidak lagi mencari dunia ya. Kan dunia sudah kita taklukkan ya, sudah cukup kita untuk makan saja, alhamdulillah selesai ya.
Tinggal bagaimana kita mencari kematian yang paling indah. Apa kematian yang paling indah?